Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kepada kita berbagai nikmat iman, Islam dan kesehatan. Tentunya dengan nikmat ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk merayakan sholat Jumat yang kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti langkahnya dari zaman. Khatib senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena dengan iman dan takwa inilah yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Belakangan ini masih terdengar terkait dengan transaksi judi online. Bahkan menurut data dari PPATK, pengguna transaksi judi ini kurang lebih 2,76 juta. Itu tahun 2023, artinya lebih dari 2 juta yang melakukan transaksi jual judi online ini. Bahkan mencapai transaksi judi online ini 327 triliun. Angka yang begitu besar, yang seandainya angka ini untuk pembangunan sekolah madrasah mungkin sudah berdiri ratusan sekolah dan madrasah yang bisa mencetak generasi-generasi yang baik, yang cerdas untuk bangsa Indonesia. Kalau seandainya angka ini 327 triliun digunakan atau dimanfaatkan untuk tempat usaha bisnis, sudah berapa ribu atau menyerap berapa ribu tenaga kerja untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan 92. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fal antum muntahun wa atiullaha wa rasulah wa dzarus fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina balaghul mubin. Sesungguhnya terkait dengan khamr ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban
untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dalam minuman keras dan judi itu, bagaimana syaitan menginginkan di antara kalian untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan menghalang kalian dari mendirikan sholat. Fal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kalian berpaling. Ketahuilah bahwa Rasul kami berkewajiban hanya untuk menyampaikan. Dalam kitab Sofatut Tafasir dijelaskan, ditafsirkan begitu jelas bahwa khabar ini merupakan salah satu bentuk yang hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini bahwa khamr, minuman keras, dan juga maisir, judi, inilah yang akan menjauhi seorang dari mengingat Allah, menjauhi seorang dari mendirikan sholat, bahkan menimbulkan kebencian, perselisihan di antara mereka. Di sini saya kutip dari kitab Sofatut Tafasir, beliau mengatakan ayyamna'ukum bil khamri wal maisir an dzikrillah alladzi bihi shalah dunyakum wa akhiratikum wa an sholati alladzi hiya imanu dinikum. Yang dimaksud dengan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan menghalangi dari memberikan sholat adalah bahwa khamr dan judi itu akan menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berzikir kepada Allah Ta'ala, sementara zikir itu alladzi bi shalah dunyakum wa akhiratikum, sementara zikir itu adalah yang menyelamatkan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Wa anis sholati allati hiya imadinkum, dan yang menghalangi kalian dari mendirikan sholat, padahal sholat itu ada tiang agama. Artinya ketika seorang melakukan minuman keras dan judi ini, maka ini akan menjauhkan seorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zikir itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ya ayyuhalladzina dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Karena ketika kebalikan dari ini adalah ketika seorang itu sudah melakukan judi ini, maka dia sudah jauh dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat. Padahal dengan berzikir itulah seorang itu hatinya menjadi tenang. Ini menunjukkan hatinya itu sudah tidak tenang lagi pada saat dia melakukan transaksi judi online. Ala bidzikri tatma'innul qulub, bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bahkan ketika seorang sudah ingat kepada Allah, yang dia lakukan adalah hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Artinya pada saat dia ingat Allah, kemudian menghindari perbuatan yang buruk itu, melakukan transaksi judi online, maka dia hanya ingat kepada Allah. Pada saat itulah ibadahnya menjadi baik, keimanannya menjadi mantap, kemudian diaplikasikan dengan amal-amal soleh, dia tetap taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keutamaan zikir ini sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika ada seorang yang diajak untuk berbuat mesum, pada saat itu dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia tinggalkan. Rajulun da'atu imra'atun dzatu masjidin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ketika dia diajak oleh seorang wanita yang punya jabatan yang begitu tinggi, harta yang begitu banyak, untuk berbuat mesum, apa kata lelaki itu? Faqala inni akhafullah,
Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ada seorang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sana, di mana pas itu dia tidak merasakan panasnya matahari begitu menyengat, tapi dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu. Seseorang yang ingat Allah, berzikir kepada Allah di malam hari, tempat yang sunyi di malam hari, lalu dia meneteskan air mata. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ingat kepada Allah, maka dia akan memberikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif. Dia tetap mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuat. Sementara orang yang melakukan transaksi judi online sebaliknya, jauh dari mengingat Allah, jauh dari mendirikan sholat. Padahal sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamadin wa man taraka faqad hadamadin. Sholat merupakan tiang agama. Jika dia melakukannya, maka dia telah menguatkan tiangnya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia akan menghancurkan agama itu sendiri. Awwalu ma yuhasabu al-'abd yawmal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Al-farqu baina mu'min wal kafir tarku sholat. Yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu berfungsi untuk menjauhi orang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ketika seorang melakukan transaksi judi online, bagi menunjukkan dia meninggalkan sholat. Dipastikan bahwa dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya. Dia tidak mendirikan sholat, dengan mudahnya mengabaikan sholat. Pada satu merupakan satu kewajiban yang harus dia lakukan, dan ini yang akan menguatkan agamanya. Masyurul muslimin rahimakumullah. Bahkan menurut atau pendapat Abu Hayyan, beliau mengatakan, kata beliau, Dzakara ta'ala fil khumri wal maisiri mafsadatain. Abu Hayyan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan minuman keras dan judi itu karena ada dua mafsadah, dua hal yang negatif, dua hal yang bisa merusak perbuatan seseorang. Yang pertama adalah terkait dengan duniawiyah, yang kedua terkait dengan diniyah. Yang pertama terkait dengan masalah nilai keduniaannya, yang kedua terkait dengan masalah agamanya. Terkait dengan masalah dunianya ini adalah al-khamru tuthiru asyurur wal ahfad wal taqatur wal maisir fa inna rajula la yazalu an yuqamir hatta yabqa salbiyan la syai'lahu wa yantahi an yuqamir hatta ala ahlihi wa waladihi wa diniyah tulhi an zikrillah wa anis sholat. Kata Abu Hayyan dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan maisir, minuman judi, dan juga maisir, dan juga al-khamr, minuman keras, karena ada dua hal yang sangat fatal. Ada yang terkait dengan di dunia, ada yang terkait dengan masalah agama. Ada yang terkait dengan dunia adalah bahwa khamr itu akan menimbulkan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela, dan adanya kedengkian serta at-taqatu, perselisihan di antara mereka. Kemudian khamr itu sendiri juga akan memberikan bagaimana seorang itu terus-menerus akan melakukan rasa judi online itu, dia akan kecanduan, sekalipun sampai hartanya habis, sekalipun dia harus meninggalkan keluarganya, istrinya, dan anaknya. Adapun terkait dengan di dunia, bahwa orang itu jauh dari mengingat Allah, jauh dari meninggalkan sholat, itulah ungkapan Abu Hayyan terkait dengan orang-orang yang melakukan, yaitu al-khamr wal maisir, orang-orang yang sudah kecanduan dengan minum keras dan melakukan transaksi judi online. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan para ulama yang juga menggarisbawahi
bahwa bahaya dari transaksi jual beli ini ada 4. Yang pertama, bahwa bahaya jual itu akan merusak ekonomi keluarga, karena harta itu akan habis. Tidak kemungkinan dia akan terlilit hutang dan akan kehilangan aset yang berharga. Tidak salah apa yang dinyanyikan oleh Muslim Al-Attas dengan tema atau dengan lagu yang bertema karena judi. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak hutangku karena judi, judi membawaku mati. Dan yang kedua adalah akan menimbulkan ketergantungan. Seseorang yang sudah kecanduan terkait dengan transaksi jual beli ini seperti narkoba. Dia sulit untuk dihilangkan, terus menerus dia akan melakukan transaksi itu. Berarti dia terus menerus melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bagaimana hal itu akan menimbulkan kerusakan moral dan akhlak. Karena sudah dipastikan bahwa hal itu akan memberikan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Seorang suami tidak bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya dengan nafkah, dan itu akan merusak identitasnya, harga dirinya, dan juga yang akan memberikan sifat pemalas. Dia hanya ketergantungan dengan melakukan transaksi jual beli itu, dan bagaimana dia tidak mau untuk bekerja keras. Dan yang keempat, yang baikkan jual beli itu adalah bagaimana seorang itu mengabaikan kewajiban agamanya, yaitu jauh dari mengingat Allah, jauh berzikir kepada Allah, dan jauh dari berzikir sholat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Makanya di penutup Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan dalam ayat itu, solusinya adalah wa atiiullah wa ati rasul wa taatlah dengan perintah Allah, taatlah dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berhati-hatilah jangan sampai melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Fa'in tawallaitum fa'lamu annama al-husnul balaghul mubin. Jika kalian berpaling, ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan. Kata ulama tafsir bahwa mereka para rasul-rasul hanya menyampaikan. Begitu bagi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan tentang haramnya al-khamr wal maisir, terkait dengan minum keras dan judi ini, hanya menyampaikan saja. Adapun ketika seseorang tetap pada pendiriannya, melakukan pelanggaran, melakukan penyelewengan, dan juga jauh dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan transaksi dunia ini ataupun transaksi ini, maka fa'lam, ketahuilah annama al-husnul balaghul mubin, yang menunjukkan kata At-Tabari, fa'in tawallaitum, jika kalian berpaling, fataqau iqabi wa azabi, maka kalau kalian berpaling, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan iqabnya, sanksinya kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Masyaallah muslim rahimakumullah. Itu bahasa singkat yang disampaikan. Semoga semua barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbal minkum tilawatahu innahu sami'un. Alhamdulillah bihadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina al-ahya minhum wal amwat rabbana ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka antar rahim. Allahumma shalli ala wa tuqa wal afafa wal ghina
اللهم الحق وحق واتباعه والباطل باطل واجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا تعالى يذكركم واسألوه على يزدكم والأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة